Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai perilaku setan untuk rekaman yang ke 44 ya. Kita pada subuh ini membahas bagaimana setan mempengaruhi saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Jadi pengaruh setan itu kepada setiap objek itu berbeda-beda ya. Kalau terhadap pribadi kita yang paling parah itu fakir jiwa ya, kemiskinan jiwa. Kemiskinan jiwa itu bisa karena kelemahan jiwa. Misalnya kita sepertinya pengen disanjung ya, iri ya, kikir gitu, ya. Mari kita lanjutkan di dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ini merupakan satu surah yang langsung satu surah turun. Bayangin saja, terdiri dari berapa puluh ayat ya, 111 langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita maklumi bahwa mengapa kisah-kisah itu diberitakan kepada Rasulullah, maka di dalam surah Hud Allah memberitahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad agar dengan kisah itu kamu teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi supaya Nabi Muhammad itu teguh hatinya ya. Bagaimanapun juga beliau adalah manusia biasa ya. Hanya manusia yang diwahyukan. Jadi di dalam perjalanannya itu gundah gulana ya. Pada waktu di Gua Hiro dapat wahyu pertama ya. Dia diajak oleh Khadijah menemukan pamannya ya. Terus pamannya bertanya, ini datangnya dari mana? Gitu. Datang dari atas ya. Dia membenarkan bahwa itu malaikat yang datang gitu ya. Kemudian dia mengalami satu kesulitan yang dulunya dia dipercaya sampai digelari Al-Amin ya. Sampai akhirnya beliau jadi olok-olok gitu ya. Maka kisah-kisah ini yang memantapkan hatinya supaya teguh ya. Mari kita baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika. Dan tiap-tiap kisah para rasul itu akan dikisahkan kepada engkau min amba'ir rusul, sebagian berita-berita mengenai rasul, ma nusabbitu bih, apa yang dapat meneguhkan hatimu ya, fuadak ya. Waja'aka fi hadhil haq, dan telah datang kepadamu yang hak, wa mau'izah, jadi pelajaran, wa dzikra lil mu'minin, dan jadi peringatan bagi orang mukmin. Jadi termasuk kita gitu ya.
Nah, kita langsung ke ayat 100 ya, surah Yusuf ayat 100. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Jadi ceritanya ia kembali kepada bagaimana meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf tuh sampai karena kedengkian saudaranya, sampai dia harus masuk sumur, ya, dilempar ke sumur gitu ya. Kemudian ditemukan oleh saudagar, ya, saudagar pedagang gitu. Langsung diperjualbelikan sampai ke Mesir, sampai dia difitnah sehingga masuk penjara, ya, sampai kemudian menjadi bendahara negara, ya, kemudian seterusnya. Berita begitu kan bagi Nabi Muhammad itu jadi gembira kan, seolah-olah sampai dia bisa mengumpulkan keluarga mereka di Mesir gitu. Nah, ini cerita yang 110 ini ya. Kita fokusnya bagaimana godaan setan itu kepada kita. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk sujud kepada Yusuf, dalam arti penghormatan ya, bukan sujud seperti kita ini. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah ta'wil mimpiku yang dahulu dia pernah bermimpi ya, bintang dan berapa bintang bersujud pada yang di awal surah. Nanti kita sampai ke sana ya. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhan telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa aku dari dusun, setelah setan merusak hubungan aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kisah Yusuf ini memberi pelajaran pertama, bagaimana persaudaraan kita ya bisa dirusak setan gitu. Di sini nazaron itu kuat sekali itu ya. Nazaron ya, zaron kuat sekali itu, ibarat bisikan itu dekat dengan kita ya, terutama dekat dengan saudaranya. Jadi perpecahan saudara itu, coba kita perhatikan pengalaman hidup kita ya, pengalaman hidup kita melihat, mendengar satu ya, berpecah karena biasanya ahli waris berebut waris, sehingga sampai biasanya sampai mati gitu loh. Tidak pernah terbesit terdengar oleh kita kalau perebutan harta waris itu menyelesaikan masalah, akhirnya mereka akor. Jarang ini. Malahan sampai meninggal dunia ya. Kadang-kadang diteruskan lagi ada anak-anaknya, karena itu tadi karena kefakiran jiwa aja. Jadi sempit jiwa itu ya. Enggak lapang ya terhadap waris itu gitu. Kalau membaginya itu kan sulit, kadang-kadang ada saja yang selisih dikit-dikit, itu maafkan saja. Misalnya kita punya
saudara 4 orang, taruhlah laki-laki semua. Ya kalau bisa harta orang tua kita kan macam-macam. Ya, kadang-kadang berupa perhiasan, kadang-kadang berupa lukisan, ya, kadang-kadang berupa benda-benda kuno gitu, yang jumlahnya nggak bisa sama gitu. Kalau lukisan itu mau diapain? Mau dipotong? Ya kan nggak mungkin. Kalau tidak lapang dada, ya, mari kita sudah saat ini kita perhatikan, ya, satu masalah waris itu, supaya anak-anak kita tidak pencar biar gitu ya, karena nantinya yang akan mempengaruhi jiwa anak-anak kita itu istri atau suaminya. Ya, bisa saja di awalnya mungkin baik antara saudara itu, tapi karena suami atau istrinya jadi terpengaruh gitu, ya. Karena setan itu bisa masuk melalui orang-orang lain gitu. Nanti kita lihat ayat di mana setan itu mengajak rombongannya, ya, mengajak rombongannya gitu. Jadi jangan lihat misalnya seperti mendengarkan tausiah ini, ya. Nah, kadang-kadang kita mau dengar ya, kita usul dengar. Kadang-kadang datang orang yang sengaja dipengaruhi setan supaya mengajak kita ngomong. Jadi orang tuh, orang lain bisa jadi setan oleh karena pengaruh setan. Nah itu, ya. Jadi jangan sampai anak-anak cucu kita terjadi perselisihan oleh karena waris, ya. Dan kita juga harus menunjukkan kalau jiwa kita fakir, jiwa kita sempit, akan berpengaruh pada anak. Misalnya kita penyakit iri, ya kan? Penyakit iri itu tidak lepas dari pembicaraan. Kita ngomong sama istri anak kita, siapa itu? Kaya bener ya, cepat sekali harta ya. Dari mana uangnya? Mulai kita berpikir seperti itu. Berpikir seperti itu, dari mana? Masa dia bekerja gitu, uangnya banyak? Itu berbahaya bagi kita untuk menyetop, ya. Kalau saya bersyukur lah mempunyai keluarga yang ibarat orang, ya. Orang cerita sama kita bahwa dia beli rumah, ya kita syukur, ucapkan alhamdulillah gitu. Nggak perlu kita tanya berapa, kredit atau cash, harganya berapa, ya. Berapa lama dibayar, berapa lama, berapa angsurannya, nggak perlu, nggak ada urusan dengan kita itu. Jadi informasi itu harus kita batasi, ya. Pak Malani, saya alhamdulillah sudah beli rumah, ya alhamdulillah, syukurlah ya Allah, mudah-mudahan berkah. Nggak usah ditanya, ya, nggak usah ditanya, tidak usah perlu tahu, ya. Itu merupakan celah yang bisa menggoda kita. Berapa harganya? Beli cash atau kredit? Ya. Saya bersyukur punya istri almarhum, ya. Kalau dia cerita, ayah, syukurlah sih itu beli rumah. Terus saya di mana? Di situ lah katanya. Berapa? Dia beli berapa? Malahan saya disekap oleh istri saya. Ngapain saya nanya seperti itu? Nggak perlu. Nah, alhamdulillah gitu. Kecuali
kecuali kita tanya sebagai pembanding. Misalnya kita mau beli rumah juga gitu kan, sebagai pembanding ya, atau kredit apa dapat angsuran, iya sebagai pembanding, ada maksud ya, maksudnya yang positif ya. Saya kira cukup dulu ya sebagai pembukaan, ini panjang ini. Jadi kita sebagai contoh jangan berjiwa jiwa yang miskin, jangan. Kita jiwa harus tegar, harus jiwa lapang dada. Mudah-mudahan anak kita niru. Itu ya nih. Saya kira cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.